Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, moga sami-sami bersyukur atas nikmat limpahan rahmat taufik hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat kita dalam asyakur, dalam namanya asyakur, hamba-hamba yang bersyukur. Sehingga ketika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kita, akan membukakan pada kita pintu-pintu syukur, pintu nikmat, pintu yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hamba yang telah diridhoinya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya, atas kasih sayangnya, atas kasih sayang beliau kepada kita, sehingga doa-doa beliau sampai kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan cipratan daripada nur, daripada cahaya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan kita,
menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang diridhoinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallam. Muhtaramin, kemarin telah kita bahas dari awal bab yang pinten iki bab yang kelima. Bab yang kelima diawali dari walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ini tentang pilihan. Jadi dari mana kita ini, apabila kita ini mau mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang percaya kepada janji-janjinya, yang beriman kepada apa-apa yang telah difirmankannya, bahwa sesungguhnya manusia dihidupkan di dunia ini untuk diuji. Maka ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, walaqad arsalna ila umamin, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat sebelum kamu, min qablik fa akhadnahum bil ba'sa wadh-dharra, maka kami akhadna, kami timpakan kepada mereka ba'sa wadh-dharra, kesempitan, kemelaratan, la'allahum yatadarraun, agar mereka ini tunduk. Sudah kita bahas, sesungguhnya kesempitan dan kemelaratan ini adalah sarana bagi para utusan, bagi sarana mursalin, bagi utusan, untuk supaya kita ini tunduk, supaya kita nggak lalai dengan tipu daya dunia. Falaula idja'ahum ba'suna, maka apabila tidak datang kepada mereka, jika saja tidak datang kepada mereka baksan itu kesulitan dari kami, tadarraun, yang menjadikan mereka ini tunduk, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'malun, maka akan menjadi keras hati menungso, hati manusia itu akan menjadi keras. Karena apabila kita ini ditimpa dengan kesusahan dan kemelaratan, kita akan menangis. Sebaliknya ketika kita jauh dari kesusahan, jauh dari kemelaratan, maka mereka ini akan ditimpa dengan
kesenangan. Lek kesenangan niku senengane guyu, kakean guyu. Akhire tirosi Kanjeng Nabi, jangan banyak tertawa, karena kebanyakan tertawa hatimu akan menjadi kosat, keras. Hati akan menjadi keras, menghilangkan nur, maka menghilangkan cahaya, menghilangkan nur itu. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaiton. Kemudian syaitan menghiasi bagi mereka yang amalannya menapa jenenge condong terhadap tipuan dunia, tertipu dengan dunia tadi ini. Setan akan menghiasi mereka. Apa hiasannya? yang seolah-olah Setan itu akan menghiasi ya'malun, amalan mereka ini akan merasa benar, padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setan membuat apa? Membuat amalan-amalan baru dalam agama ini. Agama ini padahal agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna. Yang menyempurnakan agama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini adalah sarana bagi manusia supaya bisa mencapai kedudukan, mencapai derajat, supaya dekat dengan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep niku nggih kudu melok konsep Gusti Allah. Lelek ngarang dhewe padha karo nyimpang, nggo gawe dalan dhewe, gak ru alamate, moro-moro gawe dalan dhewe. Nggih mboten sampe, mboten kira tutuk. Nah niku. Maka wa zayyana lahumus syaiton, maka syaitan ini menghiasi bagi mereka nopo apa-apa yang mereka amalkan. Seakan-akan amalan-amalan itu adalah amalan agama, padahal itu sama sekali bukan agama. Maka orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bih. Falamma, maka tatkala, ketika, nasu niku lupa, lupa niku lali. Nasu maaf, ketika mereka lupa dari apa-apa, dzukiru bih. Dzukiru niku peringatan bihi, baginya, padanya, dengannya. Maka ketika mereka melupakan peringatan darinya, maksudnya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala niki dilupakan. Napa maksudnya dilupakan? Peringatannya Allah sing dilupakan. Maksudnya lek menungso niku wau lali ambek tujuane di dunia, hidup di dunia ini tujuane napa? Diuji, lali. Ya. Lali akhirnya napa? Napa sing dikepingini niku sesuai dengan napa? Kemarin sudah kita bahas bahwa napa? Zuyina lilladzina kafarul hayatid dunya.
dunia ini dijadikan indah bagi pandangan mata orang-orang yang kafir. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina dijadikan indah lilladzina kafaru bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, hayatud dunya, kehidupan dunia ini dijadikan indah bagi pandangan mata orang-orang yang ingkar. Maka ketika mereka ini memandang dunia ini memandang yang indah, tujuannya hanya untuk dunia, artinya mereka akan wa yaskhuruna allazina amanu, mereka akan meremehkan iman, meremehkan masalah iman. Nah, ketika mereka niku meremehkan masalah iman, maka falamma nasu ma dzukiru bi, maka ketika mereka ini melupakan tentang peringatan Allah, supaya apa? Hidup di dunia ini diuji dalam rangka untuk menyempurnakan iman, dalam rangka untuk menyempurnakan iman. Makanya syariat niku agama, amalan-amalan agama itu namanya syariat. Syariat niku wau seluruh amalan yang diperintah oleh Allah niku namanya syariat. Syariat agama ini diamalkan supaya menghasilkan iman. Maka mereka ini ketika mereka meremehkan iman, maka mereka juga akan meremehkan syariat. Mereka meremehkan syariat. Syariat yang pertama niku nopo? Masalah nopo? Masalah syahadat. Ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Maka mereka berilah selain Allah. Buktinya nopo? Mereka wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Wattakhadhu, mereka ini mengambil min dunillah, selain Allah, mengambil selain Allah sebagai ilah, alihatan la'allahum yunsurun, supaya mereka ini mendapatkan pertolongan. Apa? Mereka ketika sakit, mereka mencari dokter, mencari obat, seakan-akan dokter obat ini bisa menyembuhkan. Lupa bahwa yang memberikan penyakit adalah Allah. Ketika mereka miskin, mereka mencari mencari uang, sehingga uang tadi ini seakan-akan bisa menyelesaikan masalah, padahal uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah Allah. Ketika apa saja sudah, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun, itu ketika mereka ini lupa dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Gandengannya syahadat napa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna, dan sesungguhnya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, suri teladan, contoh supaya menungso, supaya manusia tadi itu diridhoi oleh Allah. Lupa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka mencari contoh yang lain, ya. Mencari contoh yang lain, mencari contoh sing disenengi. Ya. Sehingga syahadati wis lali, nasu ma dzukirubi. Yang kedua syariate salat. Salate napa? Lek kober, lek gak kober, gak salat. Padahal salat ini adalah syariat yang yang terutama.
Bahkan syariat sholat niki adalah nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Sebelum Nabi Muhammad niki syariatnya sholat ini hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Maka sholat ini nikmat yang sangat besar. Maka orang yang lupa akhirnya melupakan daripada apa yang diperingatkan. Napa malih zakat. Zakat akhirnya zakat fitrah tok. Ya, zakat fitrah sing dihitung zakat fitrah, padahal ono zakat yang namanya zakat mal. Zakat mal itu zakat penghasilan. Zakat fitrah tok. Si fitrah, zakat fitrah nopo? Zakat fitrah niku adalah zakat yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan disempurnakan dengan zakat fitrah. Yang dimaksud zakat di sini, aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat ini adalah zakat keseluruhan zakat, zakat mal, zakat napa jenenge zakat perkebunan, zakat napa malih napa lek ngarani peternakan. Setiap apa yang di napa penghasilan daripada orang mukmin, orang muslim itu yang mau menegakkan syariat Islam, maka zakat ini adalah fardu wajib. Bukan saja zakat fitrah, bukan zakat fitrah tok. Kemudian setelah zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Nah, ketika mereka melupakan niki, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim. Fatahna, maka kami bukakan alaihim bagi mereka, atas mereka abwaba, pintu-pintu, segala pintu. Kulli, segala pintu, abwaba kulli, segala pintu, syai'in, segala pintu, segala sesuatu. Syai'in itu sesuatu, segala sesuatu, pintu dari segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Napa sing disenengi dikekno kabeh. Nah, niki jenenge istidrat. Istidrat niku wau dilulu. Napa sing dikepingini masalah donya niku dikekno, ayo pekno wis. Nah, sak karepmu entek-entekno. Nah, ya. Sak karepmu entek-entekno. Makane ketika kita ini merasakan diri kita, lek zaman sahabat biyen, ketika ada seorang sahabat wedok ndelok sing lanang, ndelok bojone niku kok senantiasa merasa nopo bahagia terus, kehidupannya bahagia, gak pernah sakit, gak pernah melarat, gak pernah susah. Akhirnya si sahabiah tadi mengajaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diceraikan. Gak gelem bersama dengan suaminya. Ketika dalam perjalanan, sing lanang iki mara kesandung, akhirnya napa jenenge, dengan kesandung niku wau akhirnya gocoran getih. Gocor getih. Dengan adanya gocor getih, terus akhirnya gak sido.
Terus gak sida. Loh, kenapa mau menjumpai Kanjeng Nabi kok gak sida? Akhirnya dia ceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan tentang napa? Tentang napa jenenge bahwa ketika manusia niku wau gak merasakan, tidak pernah merasakan baksa iwadoro, susah, kesulitan itu, maka padha karo dilulu. Nah, khawatir dengan ayat niki, sehingga sahabat ini akhirnya mau bertemu dengan Rasulullah untuk diceraikan dengan suaminya, akhirnya enggak jadi. Perkara sahabat niku kesandung, akhirnya gocor geti. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Hatta idza farihu, hatta sehingga ketika farihu, ketika dia itu farihu niku napa? Lapang. Farihu niku lapang ketika dia ini gembira dengan kelapangan, gembira dengan napa wis lapang niku napa sih jenenge lapang niku? Wis duwe sembarang, wis gak butuh apa? Gak kurang sembarang. Lah niku jenenge farihu. Hatta idza farihu bima utu, terhadap apa-apa yang diberikan. Yang diberikan akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka. Akhadnahum, kami ambil dengan baghtatan, dengan tiba-tiba. Diambil dengan tiba-tiba. Diambil dengan tiba-tiba niki artinya mereka ini diazab. Artinya mereka ini diazab dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun, sehingga maka bagi mereka ini adalah mublisun, orang-orang sing napa mublisun itu putus asa. Wis kaya gak duwe apa-apa, wis entek sembarang, wis entek, gak duwe iki, gak duwe iku, entek kabeh. Niki orang yang mublisun. Mublisun niku orang-orang sing putus asa. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kita bahwa apabila kita ini merasakan nikmat terus urip niku kok seneng terus, seharusnya kita koreksi, ojo sampai ternyata hidup kita ini dalam keadaan dilulu ambil Allah, istidrot dilulu ambil Allah, jangan sampai Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ayat 44 ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini memperingatkan dengan istidrot. Jadi awake dhewe niku kudu ngerti, lek gak gelem ngaji seakan-akan napa? Seakan-akan kehidupan dunia iku lek wis dikekno, seakan-akan itu adalah
ridhonya Allah. Oh tidak, bukan ridhonya Allah, itu bukan itu. Ridhonya Allah adalah ketika manusia itu mau bisa mengamalkan segala apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, diamalkan dengan sekuat tenaga, maka sebagaimana sahabat ini semua diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena sahabat ini mau menjadi innaka minal mursalin, menjadi utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu monggo diamalkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.